Hanin berontak dan berusaha mendorong dada bidang Kenan agar terlepas dari pagutan itu. Tapi Kenan justru semakin menekan tengkuk Hanin agar ciuman mereka semakin dalam. Kenan memakan bibir bawah dan atas Hanin dengan rakus, lalu menggigitnya sedikit keras agar bibir itu terbuka. Akhirnya bibir Hanin pun terbuka dan Kenan semakin leluasa untuk menyesap bagian terdalam itu. Kenan semakin rakus menyesap rongga mulut Hanin cukup lama, hingga pasokan oksigen di dalam dada Hanin terasa habis. Kenan langsung melepas pagutan itu, membuat napas Hanin naik turun. Hanin masih mengatur napasnya, tapi dengan cepat Kenan membopong tubuh Hanin seperti karung beras. "Ah, lepaskan!" teriak Hanin. "Lepaskan!" Hanin terus memukul punggung Kenan dan menggerakkan kasar kakinya. "Diam! Kamu harus diberi peringatan yang lebih dari sebelumnya." "Jangan, tolong!" teriak Hanin. Namun Kenan menghiraukan teriakan itu. Ia langsung membanting tubuh Hanin di atas ranjang, dan Kenan mulai membuka pakaiannya. "Tidak!" Hanin memuturkan tubuhnya agar jauh dari jangkauan Kenan. Kenan hendak merangkak di atas ranjang itu, mendekati Hanin yang sedang ketakutan. Hanin pun dengan cepat segera turun dari ranjang itu dan kembali berlari. Namun, tangan Kenan dengan cepat menangkuk pinggang Hanin yang hendak berlari menjauh darinya. Ia kembali membanting tubuh Hanin di atas ranjang dan segera mengungkungnya. "Kau cukup gesit. Pantas saja Gunawan tergila-gila padamu. Pasti kau selalu bisa memuaskannya, bukan?" Kenan tersenyum licik. "Aku tidak pernah melakukan apa yang kau tuduhkan itu." "Oh ya? Aku tidak percaya. Tapi bisa kita buktikan sekarang." Kenan menatap Hanin rendah. Hanin seperti wanita jalang di matanya. "Aku yakin kau pernah melakukan ini, bukan? Jadi jangan sok suci. Aku tahu wanita seperti apa yang disukai Gunawan." Ucap Kenan lagi. "Tidak, tolong jangan." Hanin memelas agar Kenan luluh dan melepaskannya. "Maaf, tolong jangan. Aku tidak akan lagi mengganggu keluargamu. Aku akan pergi jauh dari sini. Tolong lepaskan aku." Hanin kembali memohon pada Kenan. Memohon atas perilaku yang tidak pernah ia lakukan. Ketika di bawah tekanan, seseorang secara spontan akan mengakui kesalahan, walau ia tak melakukan kesalahan itu. Kenan tetap menghiraukan permohonan Hanin. Ia merobek kasar kemeja yang Hanin kenakan. Lalu tangan Kenan merobek rok span yang Hanin gunakan. "Tidak!" teriak Hanin histeris. Ia tak ingin kehormatannya direnggut oleh pria ini, karena selama ini ia selalu menjaga kehormatannya untuk suaminya kelak. Kenan menatap mata Hanin yang memelas. Ia pun merasakan tubuh Hanin yang gemetar. Seketika, pakaian itu terlepas dari tubuh Hanin, menyisakan bra dan kain segitiga pengaman berwarna hitam yang menutupi area miliknya. Kenan menatap tubuh Hanin yang molek dan mulus itu. Ia pun kini merasa tegang dan panas sendiri. Padahal ia sering melihat Vanessa tanpa busana. Tapi ia merasa biasa saja. Namun ini berbeda. Miliknya mulai menegang dan tubuhnya semakin panas. Kenan melanjutkan aksinya. Ia langsung menciumi bagian leher Hanin dan menggigitnya, hingga membentuk tanda merah di sana. Hanin terus berusaha mendorong tubuh Kenan dengan kuat. Tapi Kenan tetap lebih kuat. Kenan menindih tubuh Hanin erat hingga wanita itu tak bisa bergerak. Hanin menggigit bibirnya. Karena Kenan sudah berhasil melepas pakaian dalamnya. Kenan juga berhasil memainkan kedua pucuk gunung kembarnya bergantian, membuat Hanin semakin terisak. "Jangan, tolong." Teriakan Hanin semakin melemah, diiringi isakan tangis yang semakin sesenggukan. Kenan yang sudah dipenuhi kabut gairah pun semakin menghiraukan tangisan Hanin. Bibir Kenan terus menelusuri lekuk tubuh Hanin yang indah. Kenan akui, ini sangat berbeda dengan yang ia rasakan ketika bersama Vanessa. Kenan mengambil dasi yang tergeletak di samping tubuhnya. Ia sedikit bangkit dan tetap mengapitkan kedua paha Hanin pada kakinya.
ia meraih kedua tangan Hanin untuk diikat dengan dasi itu. Hanin terus menggelengkan kepalanya dan memohon. Ia menatap kedua bola mata Kenan agar pria itu punya rasa iba dan melepaskannya. Sesekali Kenan pun melirik ke arah mata Hanin. Wanita itu memang sangat cantik dan tubuhnya sangat menggoda. Kenan dapat melihat jelas tubuh Hanin yang tanpa selai kain pun. Ini hukuman untukmu, karena sudah berani bermain dengan keluarga Aditama, ucap Kenan. Tolong lepaskan aku. Aku akan pergi jauh dari sini dan tidak mengganggu suami adikmu, jawab Hanin. Padahal Hanin sama sekali tidak pernah mengganggu Gunawan, justru Gunawan yang terus mengganggunya. Kenan mengikat kedua tangan Hanin dan kembali melanjutkan aksinya. Ia sudah terlanjur senang bermain-main di atas tubuh itu. Bibir Kenan menelusuri perut Hanin dan membuka lebar kedua pahanya. Hanin memejamkan mata sembari berdoa dalam hati agar pria ini diberi kesadaran dan tidak jadi menodainya. Mama, Papa, tolong Hanin. Seketika aktivitas Kenan pun terhenti. Padahal saat ini lidahnya sudah bermain-main dengan milik Hanin di bawah sana. Ia mendengar rintihan Hanin yang menyebut kedua orang tuanya. Ia teringat saat ia kehabisan akal dan dana untuk membangkitkan perusahaan sang ayah. Ia pun menjerit dengan menyebut sang ayah dan meminta bantuan. Kenan mengangkat tubuh dan menarik napas. Dadanya naik turun, karena gairah itu sudah menjalar hingga ke ubun-ubun. Namun, kesadaran itu muncul. Ia menatap wajah Hanin yang sedang memejamkan mata. Ia kembali menindih Hanin dan mensejajarkan wajahnya pada wajah Hanin. Ini peringatan terakhir. Jika kau masih mengganggu keluargaku, aku akan melakukannya lebih dari ini. Kenan menarik tubuhnya dan beranjak dari ranjang itu. Ia kembali memakaikan pakaiannya lengkap. Ia juga membuka ikatan tangan Hanin dan hendak pergi meninggalkan Hanin yang masih menangis. Ia pun mengambil benda yang ia letakkan tepat di nakas sebelah ranjang itu. Kenan sengaja memasang alat perekam aktivitas panas mereka tadi, sebagai alat untuk menekan Hanin. Jika wanita itu masih berdekatan dengan suami yang dicintai sang adik. Kenan membuka pintu kamar dan keluar dari kamar itu. Ia menutup kembali pintu itu dengan keras. Hanin langsung teriak dan semakin terisak kencang. Sesampainya di lantai bawah, Kenan meminta resepsionis hotel menyiapkan satu setel pakaian untuk Hanin. Karena ia tahu, pakaian yang Hanin pakai tadi sudah tidak berbentuk. Berikan pakaian itu ke kamar ini. Kenan menunjukkan nomor kamar hotel yang ia pesan tadi. Baik, Pak. Resepsionis itu pun mengaku patuh. Oh iya, pastikan yang memberikan pakaian itu adalah room service perempuan. Baik, Pak. Resepsionis itu kembali mengangguk. Kenan berjalan keluar dan menunggu petugas di sana membawa mobilnya, tepat di depan lobi. Sungguh, ini di luar ekspektasi Kenan. Biasanya ia sangat sulit menegang, tapi entah mengapa wanita penggoda itu mampu membuat darahnya berdesir dan terasa panas. Ah, sial! Kenan memukul setirnya. Ia pun menyesali tindakannya yang hampir saja menyetubuhi Hanin. Padahal, semula ia hanya ingin membuat Hanin takut. Tapi nyatanya, ia hampir saja kebablasan, karena tubuh Hanin memang sangat menggoda. Kau benar-benar wanita penggoda. Kumam Kenan ketika ia sampai di dalam mobil, lalu pergi meninggalkan hotel. Sementara di dalam kamar, seorang wanita masih menangis sesenggukan sambil meraih selimut tebal yang berwarna putih untuk menutupi tubuhnya yang polos. Hanin terus menangis. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Kenan. Walau Kenan belum sampai merenggut kor matanya, tapi tetap saja ia merasa terhina terhadap pelecehan yang dilakukan pria menakutkan itu. Ayo, Ra, aku bantu, ujar Vicky saat hendak memindahkan Kiara dari tempat tidur pasien ke kursi roda. Siang ini Kiara bersikeras ingin pulang dan istirahat di rumah. Ia memang anti terhadap rumah sakit. Bau obat dan aroma medis membuatnya semakin ingin muntah. Sedangkan Gunawan berada di luar untuk membereskan administrasi rumah sakit di sana. Vicky membantu Kiara untuk bangkit. Terima kasih, Vic. Aku bisa sendiri, kata Kiara yang merasa tidak enak pada Vicky, karena ia sering menyakiti hati pria itu.
Kiara sudah menolak Vicky mentah-mentah, bahkan memanfaatkan benihnya agar menjebak Gunawan. Namun Vicky tetap tidak bisa membenci wanita ini. Vicky terlalu mencintai Kiara sejak pertama kali ia bertandang ke rumah Kenan dan mendapati seorang wanita cantik, ceria, dan manja. Kamu tidak bisa sendiri, Kiara. Tubuhmu masih lemah. Seharusnya kamu tidak dibolehkan pulang sekarang. Jawab Vicky dan dengan cepat menggendong Kiara untuk segera duduk di kursi roda yang sudah disediakan oleh suster. Kiara hanya menunduk malu. Semua sudah selesai. Ayo kita pulang. Tiba-tiba Gunawan datang dan menghampiri Kiara. Untung saja posisi Kiara sudah sampai di kursi roda, dan Vicky hanya hendak mendorong kursi itu keluar. Lalu Gunawan langsung menggantikan posisi Vicky. Kini ia yang mendorong kursi istrinya. Kiara ingin sekali menengok ke belakang, ke arah Vicky, seraya mengucapkan terima kasih. Tapi ia segan melakukan itu. Ia lebih memilih diam dan menunduk. Ia tahu betul bahwa hati Vicky masih sama seperti dulu. Itu terlihat dari bagaimana pria itu begitu perhatian dan peduli dengan kondisinya. Walau ada Gunawan di sana, Vicky menghelakan napas. Ia kembali cuek dan berjalan sambil memasukkan kedua tangannya di saku. Ia berjalan lebih lambat di belakang pasangan suami istri itu. Ia juga mengantar Kiara dan Gunawan hingga sepasang suami istri itu menaiki mobilnya. Lalu ia menghampiri mobilnya sendiri dan kembali ke kantor. Ia ingin sekali bertemu dengan Kenan dan meminta penjelasan atas apa yang ia lakukan di hotel itu. Di dalam mobil, Kiara dan Gunawan tidak berkata sepatah kata pun. Di kepala Kiara masih teringat jelas pertemuannya dengan almarhum sang ayah. Saat itu Kiara sedang berjuang untuk hidup. Ia sedang dalam keadaan di luar kesadaran. Ia melihat sosok sang ayah menghampiri. Sang ayah memeluknya dan mengelus perutnya yang rata. Jadilah wanita dewasa, sayang. Karena tidak semua orang yang menjaga dan menyayangimu akan selalu ada untukmu. Cinta tidak harus memiliki. Lepaskan obsesimu dan raihlah cintamu. Sang ayah tersenyum ke arah Kiara, lalu pergi. Dede, aku ingin ikut denganmu, ujar Kiara sambil mengulurkan tangannya pada sang ayah. Namun sang ayah menggeleng dan semakin pergi jauh, hingga tak terlihat lagi. Setelah itu Kiara sadar dari masa kritisnya. Ra, Kiara, panggil Gunawan. Kiara tersentak. Karena ternyata deru mesin mobil sudah tidak lagi berbunyi. Kita sudah sampai, ujar Gunawan. Oh. Gunawan lebih dulu keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuk Kiara. Ia langsung menggendong Kiara menuju kamarnya. Kiara canggung dengan perhatian yang diberikan suaminya itu. Pasalnya, Gunawan tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Mungkin memang karena saat ini ia telah mengandung anak Gunawan. Ia tetap berharap pernikahannya akan kembali membaik. Ternyata benar kata orang, anak bisa jadi pengikat sebuah hubungan. Kiara pun tersenyum. Gunawan meletakkan tubuh Kiara pelan di atas tempat tidurnya. Kamu perlu sesuatu? Tanya Gunawan. Kiara menggeleng. Tidak, kamu pergilah ke kantor. Aku bisa ditemani Bibi. Kamu yakin? Tanya Gunawan. Sedari tadi sekretarisnya memang selalu menelpon atau mengirim pesan padanya tentang pekerjaan yang sudah 2 hari ini ia abaikan. Masalahnya dengan Kiara dan Hanin membuatnya pusing dan tidak lagi fokus pada pekerjaan. Kiara mengangguk dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku ke kantor. Kiara mengangguk lagi. Istirahatlah, kata Gunawan lagi dan langsung diangguki kembali oleh Kiara. Gunawan pun merasa ada yang aneh dengan Kiara. Wanita itu lebih banyak diam dan termenung. Tidak biasanya, karena biasanya wanita itu banyak bicara. Padahal tak satu pun pembicaraan Kiara yang ditanggapi Gunawan. Gunawan sedikit menoleh ke arah Kiara saat ia hendak menutup pintu kamar itu. Kiara pun melihat ke arah suaminya. Ia kembali tersenyum, sehingga Gunawan pun ikut tersenyum, lalu menutup kembali pintu itu dan pergi. Sikap Kiara lebih manis dari biasanya. Di sebuah gedung tinggi pemilik perusahaan Aditama Group, duduk di kursi kebesarannya sambil memutar kembali video yang ia pegang. Ia pun telah mengcopy video itu ke laptop miliknya. Tentunya diiringi dengan sebuah password, agar tidak ada orang lain yang bisa membuka video itu.
sial. Kumam Kenan yang kembali merasakan panas pada tubuhnya saat memutar video itu. Sungguh, wajah Hanin sangat menggoda. Lalu ia pun segera mematikan video itu, kemudian memasukkan alat perekam itu di dalam berangkas. Ah, kenapa langsung tegang sih? Kenan masih berkata pada dirinya sendiri sembari mengelus miliknya yang belum bisa ia jinakkan. Kenan, sayang. Tiba-tiba dua suara wanita berbeda usia masuk ke dalam ruangannya. Momi, Vanessa, Panggil Kenan pada kedua wanita yang masuk tadi. Kenan, apa yang terjadi pada Kiara? Kata Vanessa, Kiara masuk rumah sakit semalam. Tanya Rasti, ibu Kenan dengan gelisah. Kenan mengusap wajahnya. Ia memang sengaja belum memberitahu keadaan sang adik pada ibunya. Karena ia khawatir, Rasti akan histeris jika diberitahu hal sebenarnya. Momi tahu dari mana? Kenan balik bertanya. Dari kekasihmu. Rasti menunjuk Vanessa. Arah mata Kenan pun langsung tertuju pada kekasihnya. Sedangkan Vanessa mengerti tatapan itu. Ia memang sudah sangat dekat dengan keluarga Kenan. Dan ia pun tahu bahwa Kenan selalu menutupi masalah rumah tangga sang adik pada ibunya. Rasti hanya tahu anak perempuannya itu sering berselisih paham pada suaminya. Ia tidak pernah tahu kalau Gunawan sering bermain wanita di luaran sana sebelumnya. Yang ia tahu hanya masalah yang datang 2 bulan terakhir, ketika sang putri mengeluh bahwa suaminya memiliki kekasih yang bernama Hanin. Aku tahu dari Kiara. Tadi pagi aku ingin mengajaknya shopping, tapi Kiara menjawab sedang di rumah sakit. Tadi pagi aku bahkan ke apartemenmu. Tapi kamu tidak bilang itu, jawab Vanessa. Ya, tadi aku ingin memberitahumu, tapi lupa. Jawab Kenan. Memberitahu Momi? Juga lupa. Ya ampun Kenan, ini berita penting tapi kau lupa. Sebenarnya kau sedang memikirkan apa? Tanya Rasti yang kesal dengan putranya. Kenan bangun dari duduknya dan menghampiri sang ibu. Ia merangkul Rasti. Iya, Momi. Sebenarnya Kenan ingin memberitahu, tapi Momi keburu datang ke sini. Kalau Momi tidak bertemu Vanessa di butik, mungkin Momi tidak tahu. Ujar Rasti cemberut. Iya, Momiku sayang, maaf. Saat ini pekerjaan Kenan sangat banyak, maaf ya. Kenan tersenyum ke arah sang ibu seperti anak kecil. Senyum yang tidak pernah ia tampilkan pada siapapun. Bahkan Vanessa. Vanessa ikut tersenyum. Ia sangat senang bila dekat dengan keluarga Kenan, karena Kenan sangat menyayangi keluarganya. Ceklek. Kenan, apa yang lo lakuin sama cewek itu? Tiba-tiba Vicky masuk ke ruangan dan memperkeruh suasana. Cewek? Cewek siapa, Nan? Tanya Vanessa melirik ke arah Kenan dan Vicky. Ups, sorry. Saya kira di sini tidak ada orang. Ujar Vicky dan langsung menghampiri Rasti, serta mencium punggung tangannya. Sementara Kenan hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Nan, cewek siapa? Tanya Vanessa merajuk. Vanessa menghampiri Kenan dan menggoyang-goyangkan lengannya. Ia memang tipe wanita pecemburu. Bukan siapa-siapa, Van. Aku hanya memastikan wanita yang mengganggu rumah tangga Kiara sudah pergi dari sini. Jawab Kenan. Benarkah? Momi senang mendengarnya. Kau beri dia uang? Tanya Rasti pada Kenan dan Kenan pun langsung mengangguk. Oh, dasar wanita penggoda. Bener kan feeling Momi? Wanita itu hanya mengincar harta Gunawan. Kenan mengelus dagunya sembari mengangguk kecil. Syukurlah kalau semuanya sudah selesai. Lalu Kiara bagaimana? Tanya Vanessa. Kiara sudah pulang ke rumah, keadaannya sudah membaik. Jawab Vicky. Memang Kiara kenapa, Ken? Tanya Rasti. Hanya kecapean, Mom. Karena Kiara saat ini sedang mengandung. Oh, syukurlah, ucap Rasti gembira. Kalau begitu, ayo antar Mami ke rumah Kiara. Ayo, Van, ucap Rasti lagi sambil menarik lengan Vanessa. Kenan langsung menahan lengan Vanessa. Momi diantar Vicky, Kenan masih ada perlu dengan Vanessa. Kau ini dasar nakal, kata Rasti yang mengerti apa yang ingin dilakukan putranya pada sang kekasih. Rasti keluar lebih dulu dari ruangan Kenan, diikuti Vicky. Namun Vicky menghampiri Kenan terlebih dahulu sebelum pergi dari ruangan itu. Mau utang cerita sama gue? Bisik Vicky di telinga Kenan. Sementara Kenan tidak menanggapi dan hanya tersenyum ke arah Vanessa. Setelah Rasti dan Vicky keluar dari ruangan itu, Kenan langsung menutup kembali pintu dan menguncinya. Kamu kenapa, Nan? Tanya Vanessa yang melihat wajah Kenan memerah seperti menahan sesuatu.
Padahal dari tadi milik Kenan masih sama seperti saat ia melihat video Hanin yang tanpa busana, serta ekspresi wajah Hanin saat ia mencumbu tubuh itu. Kenan langsung menghampiri Vanessa dan meraih pinggangnya. Ia mencium bibir Vanessa, dan Vanessa pun dengan senang hati membalas ciuman itu. Kenan merasakan ciuman yang berbeda dengan ciuman yang ia lakukan pada Hanin tadi pagi. Namun, ia tak peduli, karena yang terpenting saat ini adalah menuntaskan hasratnya. Lalu ia meminta Vanessa untuk memberinya pelepasan lewat mulut kekasihnya itu. Karena Vanessa sangat ahli dalam hal itu. Dan Vanessa tidak merasa keberatan, karena memang ia tahu bahwa Kenan tidak pernah ingin melakukan seks sebelum mereka menikah. Di kamar hotel, Hanin masih menangis meringkuk di kamar mandi. Ia terus menggosokkan tubuhnya agar hilang semua pelecehan yang dilakukan Kenan tadi. Mata Hanin sudah bengkak karena tak berhenti menangis. Ia pun tak memedulikan ketukan pintu yang mengantar makan siang. Ia hanya membukakan suara wanita yang mengantarkan pakaian. Ia juga menghiraukan dering telepon yang sudah ratusan kali berbunyi. Telepon itu datang dari Lani dan Tio. Karena hari ini, Hanin tidak masuk kerja tanpa kabar. Jangan nangis, Hanin. Ini pelajaran buat kamu, agar hati-hati memilih kekasih. Kata Hanin pada diri sendiri. Ia menatap dirinya di cermin. Hanin berusaha menguatkan diri. Lalu ia pun segera memakai bajunya dan keluar dari kamar mandi itu. Ia kembali melihat dirinya di cermin. Ia dekatkan lehernya dan bagian dadanya yang digigit oleh makhluk menakutkan itu. Hanin sangat hafal sorot matanya dan rahangnya yang kokoh. Keluarga Aditama memang tidak bisa dilawan. Apalagi Hanin hanya rakyat jelata yang bukan siapa-siapa. Ia lebih memilih untuk mengalah dan pergi sejauh-jauhnya dari keluarga itu. Ponselnya kembali berbunyi. Di sana tertera nama Lani. Hanin meraih ponselnya dan kembali diletakkan. Ia sedang ingin sendiri. Ia masih tidak bisa bicara dengan siapapun. Karena apabila ia menceritakan apa yang tadi dialami, mungkin ia akan menangis. Dan itu akan menambah kekhawatiran teman-temannya. Hanin keluar dari kamar itu. Di luar hotel, sudah ada orang yang mengawasi gerak-gerik Hanin. Orang itu pun memberitahu Kenan bahwa tepat pukul 3 sore, Hanin baru keluar dari kamar hotel. Orang suruhan Kenan juga memberitahu bahwa Hanin tidak menyentuh makanan sedikit pun. Di kantor, Kenan memijat pelipisnya. Sebenarnya ia tidak ingin membuat Hanin ketakutan seperti itu. Entah setan apa yang merasuki otaknya, hingga ia bisa sebrutal itu terhadap Hanin. Untung saja ia segera disadarkan. Jika tidak, ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Hanin. Mengapa aku terlalu memikirkan wanita penggoda itu? Mungkin itu hal biasa untuknya. Mungkin dia pura-pura menangis saat aku sentuh. Kumam Kenan sembari menggelengkan kepalanya. Ken, Tiba-tiba Vicky membuka pintu ruangan Kenan. Vic, lo tuh kalau masuk ruangan gue ketuk dulu. Ujar Kenan dingin. Ini penting. Apa yang udah lo lakuin sama cewek itu? Tanya Vicky. Siapa? Kenan bertanya balik. Alah, lo pasti tahu maksud gue. Gue gak ngapa-ngapain dia. Emang menurut lo, gue mau ngapain dia, ha? Kenan berdiri dan berhadapan dengan Vicky. Gue cuma khawatir lo melakukan hal bodoh. Ingat Ken, reputasi lo sebagai pengusaha muda tuh udah bagus. Dan selama ini, lo juga udah menjaga reputasi keluarga lo dengan baik. Jadi jangan hancurkan itu. Iya, gue tahu otak gue masih waras. Lagian gue juga gak bakal bodoh hanya karena wanita. Vicky menarik napas. Ia sadar bahwa Hanin adalah wanita yang cantik dan cukup bisa menggoda Kenan. Hanya saja, pria itu terlalu sombong untuk mengakuinya. Ya sudah sana, lo terusin kerjaan lo. Ia mengusir Vicky untuk kembali ke ruangannya. Kenan memastikan bahwa dirinya tidak akan bodoh hanya karena wanita. Apalagi jika wanita itu adalah Hanin. Hanin sampai di depan rumahnya. Sebelumnya ia ke ATM dan mengambil beberapa uang tunai yang cukup banyak. Walau ia masih tidak tahu akan kemana, tapi yang jelas saat ini ia akan berkunjung ke rumah sang kakak di Kuala Lumpur. Walau baru tahun lalu ia ke sana, pasti Nida akan senang dengan keberadaan sang adik. Di dalam rumah, Hanin memasukkan pakaian ke dalam koper. Ia juga memesan tiket, lalu mengabarkan Nida melalui pesan WhatsApp. Kak, besok siang aku terbang ke KL.
Hanin terus memegang ponselnya untuk menunggu sang kakak menjawab pesan yang ia kirimkan. Kok dadakan, Dek? Kamu baik-baik aja kan? Hanin membaca balasan pesan Nida. Aku sedang tidak baik, Kak. Aku lagi banyak masalah di sini. Hanin memberikan emot menangis. Ia sedang tidak tahan dengan apa yang dialaminya beberapa hari terakhir ini. Hanya Nida, tempatnya berkeluh kesah. Kamu kenapa? Ada masalah sama kerjaan kamu? Apa sama pacar kamu? Tanya Nida. Hanin kembali mengetik pesan. Semua, Kak. Hanin terdiam menunggu lama. Nida membalas pesannya. Ya udah, kakak tunggu di sini. Seperti biasa, sesampainya di bandara langsung naik taksi aja. Soalnya kakak nggak bisa jemput. Terus Kak Emran juga nggak bisa jemput kalau dadakan begini. Hanin langsung membalas pesan itu. Iya, tidak apa, Kak. Lagian Hanin juga ngerti kok jalan menuju ke rumah kakak walau sendiri. Oke, kalau begitu, sekarang kamu istirahat saja dan tenangkan pikiran kamu. Makasih, Kak. Hanin meletakkan ponselnya setelah selesai memberi kabar pada Nida. Lalu ia mengambil kembali ponsel itu. Ia lihat nomor Gunawan. Banyak juga pesan yang datang dari nomor itu, tapi tak satu pun Hanin jawab. Kemudian, Hanin memblokir nomor Gunawan. Apalagi Kenan bilang bahwa istri Gunawan saat ini sedang hamil. Ia semakin tidak ingin ada komunikasi lagi dengan pria itu. Gunawan dari tadi resah, karena pesan yang ia kirim melalui WhatsApp itu masih saja centang 1. Padahal tadi pagi masih centang 2, walau akhirnya centang biru dan tidak dijawab. Namun sore ini semua pesan Gunawan tidak ada yang centang 2. Hanin, kamu di mana? Kok nggak ada kabar sih? Kumam Gunawan. Ia ingin meminta pengertian pada Hanin untuk menunggunya setahun ke depan. Ia ingin Hanin mengerti posisinya saat ini. Lalu, Gunawan bangkit dari duduknya, menuju parkiran dan melajukan mobilnya ke kantor Hanin. Kebetulan, sore ini memang sudah waktunya jam pulang kerja. Sesampainya Gunawan di gedung kantor Hanin, ia menunggu di lobi. Ia duduk di sana dengan kursi yang mengarah pada lift. Ia terus memerhatikan pintu lift yang terbuka. Tak terlihat ada sosok wanita yang tengah ia tunggu di sana. Lalu Gunawan melihat Lani. Lan, Panggil Gunawan. Lani yang sedang berjalan bersama Tio dan kedua temannya yang lain pun menghentikan langkahnya. Iya. Lani menatap Gunawan, sementara kedua temannya yang lain tetap berjalan, dan hanya Tio yang menunggu Lani. Karena mereka memang searah dan selalu pulang bersama. Hanin belum turun ya? Tanya Gunawan. Loh, justru harusnya kami yang tanya, Hanin kemana? Karena nggak biasanya dia nggak masuk tanpa kabar. Jawab Tio dan Lani mengangguk setuju. Jadi Hanin hari ini nggak kerja? Tanya Gunawan lagi. Iya, jawab Lani dan Tio bersamaan. Telepon dan pesan kami juga nggak ada yang dijawab dan dibalas, ujar Lani. Aku juga, Saut Gunawan. Ya sudah kalau begitu, aku ke rumahnya saja, kata Gunawan yang langsung meninggalkan Lani dan Tio. Itu cowok nyebelin banget sih. Udah bikin Hanin mendapat masalah, masih aja ngegangguin, kata Lani saat melihat Gunawan berlari keluar. Iya, gue juga gedek, sambung Tio. Sebelumnya Hanin memang sudah mengatakan pada Lani dan Tio untuk mengundurkan diri. Hanin tak tahan dengan kunjungan orang-orang di kantor setelah kejadian negara yang melabraknya beberapa hari yang lalu. Dimanapun Hanin berada saat di kantor, orang-orang memandangnya rendah dan terdengar kata pelakor di telinganya. Hal itu cukup membuat Hanin semakin tidak nyaman lagi bekerja di tempat ini. Tepat pukul 6 sore, Gunawan sampai di depan rumah Hanin. Ia melihat pagar rumah Hanin yang tergembok, juga melihat ke dalam rumah itu yang sama sekali belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena Hanin sengaja belum menyalakan lampu. Han, kamu di mana? Di kantor nggak ada, di rumah juga nggak ada. Di telepon nggak bisa. Gunawan mengacak-acak rambutnya. Kemudian, Gunawan membalikkan tubuhnya. Tapi bertepatan dengan Hanin yang membuka pintu rumahnya. Ia hendak membuang sampah ke depan. Gunawan kembali membalikkan tubuhnya saat mendengar pintu rumah itu terbuka. Han! Teriak Gunawan di luar pagar. Han, buka dulu, Han! Gunawan melongok ke lubang yang berbentuk kotak yang hanya pas untuk merogoh tangan ke dalam ketika membuka pintu gerbang.
Han, buka dulu pintunya. Gunawan menggedor-gedor pagar itu. Kemudian Hanin mendekatinya. Mau apa lagi sih, Mas? Kita harus bicara, Han. Pinta Gunawan memelas. Sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Status kita sudah jelas, Mas. Aku sudah putus sama kamu. Urus rumah tanggamu dengan baik, Mas. Apalagi saat ini istrimu sedang mengandung. Sontak Gunawan terkejut. Padahal ia belum memberitahu hal ini. Tapi mengapa Hanin sudah tahu kabar ini? Kamu tahu dari siapa? Kenan. Kenan menemuimu, mengancammu. Tanya Gunawan sambil berteriak. Shh, jangan berisik, Mas. Suaramu mengganggu tetangga yang lain. Katakan, Han. Apa Kenan mengancammu? Tanya Gunawan dengan nada yang sedikit dipelankan. Hanin menggeleng. Tidak, dia hanya memintaku untuk tidak mengganggumu lagi. Karena adiknya sedang hamil. Dan aku langsung setuju. Bukankah dari awal aku sudah memintamu untuk tidak lagi menemuiku? Hanin. Mas, sudahlah. Kita tidak perlu memaksakan kehendak. Semua sudah ditakdirkan. Kalaupun kita tidak ditakdirkan bersama, berarti memang itu bukan yang terbaik. Hanin berdiri sempurna dan membalikkan tubuhnya, hendak memasuki rumahnya lagi. Hanin. Panggil Gunawan lirih, namun Hanin tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tetap terus berjalan, walau hatinya pun sakit. Gunawan adalah satu-satunya pria yang ia sukai. Walau sejak sekolah, ia selalu dikejar-kejar banyak pria. Tapi entah mengapa, hanya Gunawan yang menarik perhatiannya. Hanin mengusap air matanya dan membuka pintu itu. Lalu menutupnya kembali, tanpa menoleh ke arah pagar. Padahal di sana Gunawan berharap Hanin melihatnya. Di lain tempat, Kenan menonton adegan drama itu. Ia hanya tersenyum menang, karena akhirnya Hanin jera dengan peringatan yang ia berikan. Manis. Kenan meraba bibirnya, dan kembali mengingat rasa bibir Hanin. Setelah ini mungkin ia akan merindukan wanita penggoda itu. Oleh karenanya, ia tetap memerintahkan orang suruhannya untuk memantau gerak-gerik Hanin. Ia harus tahu kemana wanita itu pergi. Entah apa yang ada di otak Kenan, padahal Hanin telah memenuhi keinginannya untuk menjauh dari keluarga Aditama. Tapi Kenan masih terus membuntutinya. Hanin Akila, kau benar-benar wanita penggoda. Kemam Kenan lagi saat ia membuka laci meja kerjanya dan tampak amplop coklat yang berisi biodata Hanin. Kenan menyandarkan kepalanya pada kursi yang ia duduki. Ia sadar bahwa saat ini ia sudah tergoda dengan wanita yang selalu ia sebut dengan panggilan wanita penggoda. Pagi hari, Hanin sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Sebelumnya, ia akan mampir ke kantor untuk menyerahkan pengunduran diri. Untung saja kontrak kerja Hanin berakhir bulan kemarin, dan seharusnya bulan ini ia menandatangani kontrak selanjutnya. Namun karena insiden kira melabraknya tepat di lobi gedung itu, otomatis membuat bagian HRD mengkaji ulang untuk memperpanjang kontrak Hanin. Padahal dalam hal kinerja, loyalitas dan kecerdasan Hanin tidak diragukan lagi. Hanin memesan taksi. Ia memastikan rumah yang akan ia tinggali ini aman. Karena kemungkinan Hanin akan meninggalkan kota ini dalam waktu yang lama. Ia pun sudah membalut semua perabot di dalam rumah itu dengan kain putih. Biar bagaimanapun, rumah ini adalah tempat kenangannya semasa kecil dan bersama kedua orang tuanya. Ia kembali menatap rumah peninggalan sang ayah. Jika tak berurusan dengan keluarga Aditama, ia tak akan meninggalkan rumah ini. Hanin menarik napas dan memasuki taksi yang sedari tadi menunggunya. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Kenan memberitahu gerak-gerik Hanin yang mencurigakan. Namun orang suruhan Kenan itu pun lega ketika Hanin berhenti di depan gedung kantornya. Ya sudah, awasi pergerakannya terus. Segera beritahu aku kemanapun wanita itu pergi. Oke. Kenan menutup panggilan telepon dari orang suruhannya itu. Ia kembali bekerja, karena 1 jam ke depan, ia akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa jajaran penting yang mengelola usahanya. Lani memeluk tubuh Hanin. Ia adalah orang yang paling sedih menerima kenyataan bahwa hari ini adalah hari terakhir temannya bekerja.
Han, kalau lo kabur dari sini, berarti mereka mengira lo emang salah. Ucap Tio yang geram dengan keluarga kaya yang telah menindas sahabatnya. Mau gimana lagi, yo? Gue gak punya kekuatan. Kalau gue terus ada di sini, justru mereka makin nindas gue. Jawab Hanin. Emang seperti apa sih kakaknya istri Mas Kun itu? Penasaran gue. Tanya Lani. Dia itu pengusaha muda yang lagi naik daun. Tapi gue juga gak tahu pengusaha yang bergerak di bidang apa. Hanin balik bertanya sambil mengerdikan baunya. Pengusaha korek kuping kali. Ucap Lani tertawa membuat dia ikut cekikikan. Hingga Hanin yang sedang bersedih pun ikut tersenyum. Akhirnya lo ketawa juga, Han. Ucap Lani. Karena setelah insiden pelabrakan Kiara, Hanin praktis tidak pernah menyunggingkan senyum. Dia itu pengusaha properti. Perumahan mewah yang ada di kawasan Ek itu loh. Itu tuh punya dia. Terus dia juga punya beberapa restoran seafood di sini. Dan di beberapa negara tetangga. Jawab Tio. Ada satu yang terlewat. Kenan juga memiliki usaha tambak udang terbesar dan diekspor ke beberapa negara besar, bahkan Eropa. Berarti itu cowok tajir dong, sahut Lani. Tajir melintir, Bo. Jawab Tio. Udah gitu, gantengnya ampun, cocok meong deh pokoknya. Kata Tio lagi. Lani pun langsung mencari nama Kenan di Google ponselnya. Kemudian muncullah biodata Kenan beserta foto diri dan keluarganya. Juga ada beberapa foto bersama sang kekasih. Ini orangnya, Han. Ganteng tahu. Lani langsung menunjukkan ponselnya pada Hanin. Seketika tubuh Hanin gemetar dan takut melihat wajah Kenan di ponsel itu. Han, kenapa nggak lu goda aja si pengusaha itu? Daripada sama Mas Kun yang udah beristri. Mending sama kakak iparnya aja nih, masih lajang. Celetuk Lani sembari langsung men-search nama Kenan dan keluarganya di Google. Apaan sih? Hatinya nggak sebagus parasnya Lan. Orangnya mengerikan. Jawab Hanin. Lu emang udah ketemu dia? Tanya Tio dan Hanin mengangguk. Terus? Wah, beruntung banget lu, Han, ketemu cowok ganteng kayak gitu. Celetuk Tio senyum-senyum. Beruntung dari Hong Kong. Udah gue mau beresin meja gue dulu. Lu terbang yang jam berapa, Han? Tanya Lani. Sore, kebetulan tiket di jam itu lagi promo. Dasar otak promo. Celetuk Tio yang langsung dibalas Hanin dengan senyum. Gue pasti bakalan kangen sama lo, Han. Lani memeluk Hanin lagi. Kali ini Tio pun ikutan dan memeluk kedua gadis di hadapannya. Semua teman di ruangan Hanin sudah mengira bahwa Hanin akan resign. Karena sudah 2 minggu kontrak lanjutan belum juga keluar. Itu artinya, perusahaan meminta Hanin untuk mundur dengan sendirinya. Ternyata si pemilik perusahaan tempat Hanin bekerja sudah mengetahui dengan siapa Hanin berurusan. Karena ternyata perusahaan Kenan adalah satu perusahaan yang selalu menggunakan jasa advertising di tempat Hanin dengan bayaran yang cukup tinggi. Han, maaf ya, aku nggak bisa mempertahankan posisimu di sini. Ucap atasan Hanin. Hanin mengangguk. Tidak apa, Bu. Lagi pula saya memang tidak tinggal di kota ini lagi. Kamu akan menetap di Malaysia? Tanya atasan Hanin yang memang tahu bahwa Hanin hanya memiliki kakak yang tinggal di sana. Hanin mengangguk. Mungkin, Bu. Wanita parubaya yang sudah lama menjadi atasan Hanin itu menepuk bahu Hanin dan berkata, dimanapun kamu berada, semoga selalu sukses. Terima kasih, Bu. Lalu Hanin berfoto bersama seluruh teman-teman yang berada di ruangan itu. Ruangan yang khusus untuk bagian keuangan dan administrasi. Setelah itu, ia berpamitan. Tepat pukul 2 siang, Hanin diantar Lani dan Tio hingga sampai di lobi bawah. Dan menunggu taksi yang Hanin pesan tiba. Take care ya, Han. Jangan lupa tetap kabar-kabaran sama gue, kata Lani. Hanin tersenyum dan mengangguk. Mereka kembali berpelukan. Han, kalau ada orang Melayu yang ganteng, kenalin ke gue ya. Ucap Tio. Hello, kalau ada cowok ganteng itu buat gue, bukan buat lo. Celetuk Lani yang langsung mentoyor kepala Tio. Hanin tertawa. Pokoknya kalau gue balik ke sini, lo harus udah sembuh ya, yuk. Emang gue sakit?
Saut Tio dengan mengerutkan keningnya. Emang, ujar Lani kesal. Ya udah, gue pergi ya. Tuh, taksi gue udah di depan. Bye. Hanin kembali tersenyum pada kedua sahabatnya ini dan melambaikan tangannya. Titi DJ ya, Han. Tio pun melambaikan tangannya ke arah Hanin. Gue akan selalu merindukan lo, Han, ucap Lani. Hanin terus memandangi gedung itu dari dalam taksi yang ia naiki. Waktu terasa berputar begitu cepat. Rasanya baru kemarin ia gembira karena diterima bekerja di tempat yang cukup elit dengan gaji yang cukup besar. Baru saja beberapa bulan yang lalu, ia dan Gunawan berbincang bahagia tentang pernikahan dan ingin memiliki anak berapa. Namun ternyata itu semua hanya mimpi, karena takdir tak memihaknya untuk menggapai kebahagiaan dalam waktu singkat. Kini ia harus berjuang lagi. Bye-bye Jakarta, kumam Hanin seraya mengulas senyum. Orang suruhan Kenan menelpon ponsel bosnya berpuluh-puluh kali. Namun Kenan tak kunjung mengangkat telepon itu. Sudah 2 jam, Kenan beserta jajaran pentingnya itu berada dalam ruang rapat. Mereka sedang membicarakan perkembangan perusahaan dan segala kendala yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga rapat itu berjalan alot dan memakan waktu yang tidak sebentar. Kenan menarik napas dan menyandarkan dirinya di kursi. Lo terlalu fokus sama cewek itu, sehingga mengabaikan kerjaan yang lain. Ucap Vicky menepuk bahu Kenan. Masalahnya emang semua bertubi-tubi, Vic. Gue harus bisa menghandle urusan kerjaan juga keluarga gue. Kenan kembali menarik napasnya. Ia benar-benar sungguh lelah. Sekarang aja gue nggak tahu gimana keadaan Kiara pasca pulang dari rumah sakit. Gue nggak tahu si Gunawan udah berubah apa masih sama kelakuannya setelah tahu kalau dia bakal jadi ayah. Kenan memijit pelipisnya. Ken, ada hal yang pengen gue ceritain ke lo, kata Vicky serius. Ia ingin sekali berkata jujur pada Kenan tentang hubungannya dulu dengan adik yang pria itu sayangi. Sial. Kita rapat lama banget ya ternyata. Kenan melihat jam tangannya lalu berdiri. Ia lupa telah meninggalkan ponselnya di ruangan. Pasti orang suruhannya itu sudah banyak memberi kabar tentang Hanin. Ken, panggil Vicky pada Kenan yang hendak meninggalkan ruang rapat itu. Nanti aja kita ngobrol lagi. Gue lagi ada urusan penting. Kenan bergegas keluar dari ruang rapat itu dan berjalan cepat menuju ruangannya. Vicky hanya bisa mendengus kesal dan melihat Kenan sudah berjalan jauh darinya. Kenan sampai di ruangannya dan langsung melihat ponselnya. Sial. Ternyata benar. Dia telah melakukan banyak panggilan. Kumam Kenan saat ia membuka isi ponselnya yang semua tertera nama orang suruhannya. Walau ada nama Vanessa juga yang memanggilnya sebanyak 3 kali. Lalu Kenan mendial panggilan ke nomor orang suruhannya itu. Halo. Apa? Bandara? Kenan langsung menutup sambungan telepon itu dan langsung pergi ke bandara. Bruk. Kenan menabrak Vicky. Vic, gue mau keluar dulu bentar. Handle dulu semuanya selagi gue nggak ada di sini. Teriak Kenan sambil terus berjalan. Lalu dengan tergesa-gesa, ia memasuki lift. Saat keluar dari lift, ia menarik napasnya lagi, karena terlihat dari kejauhan sosok Vanessa yang sudah tersenyum ke arahnya. Sayang! Teriak Vanessa sambil melambaikan tangannya ke arah Kenan. Begitu keduanya berpapasan dengan jarak yang dekat, Vanessa langsung merangkul lengan Kenan. Van, sorry, lagi buru-buru aku. Kamu mau keluar kantor? Kata Vicky hari ini kalian gak ada jadwal keluar kantor. Tanya Vanessa. Iya, pertemuan ini memang tidak melibatkan Vicky. Kenan melepaskan lengan Vanessa yang melilit di lengannya. Kamu mau ingkar lagi ya? Nanti malam tidak jadi makan malam ke rumahku lagi. Tanya Vanessa. Nan, kamu janji-janji terus. Rengek Vanessa. Van, ini di kantor, malu. Ucap Kenan, karena saat ini mereka sedang berada di lobi dan banyak orang yang berlalu lalang di sana. Habisnya kamu nyebelin akhir-akhir ini nih. Vanessa kembali merengek. Aku benar-benar sedang buru-buru, Van. Bye. Kenan pergi dan meninggalkan Vanessa yang masih mematung di sana. Bahkan Kenan tidak memberikan kepastian atas pertanyaan sang kekasih itu. Kaki Kenan yang panjang melangkah dengan cepat untuk keluar dari gedung itu. Ia pun menyetir sendiri mobilnya menuju bandara, tepat seperti yang diinfokan oleh orang suruhannya. Di bandara,
Hanin datang terlalu cepat, sehingga ia harus menunggu lagi untuk memasuki tempat boarding pass. Di sela-sela itu, ia berteleponan Ria melalui panggilan video call bersama kedua sahabatnya sejak SMA. Han, lu beneran bakalan menetap di Malai? Tanya Irma. Hanin mengangguk. Tapi gue juga gak tahu berapa lamanya, Ir. Bisa lama, bisa juga cuma sebentar. Gue mau coba nyari kerja di sana. Kenapa sih harus jauh-jauh nyari kerja di sana? Di sini juga banyak kalian, ucap Carmen. Kalau lo mau, gue bisa naruh lo di salah satu usaha suami gue, ucap Carmen lagi. Maksud lo, si Hanin mau jadi bartender? Tanya Irma. Karena usaha yang dimiliki suami Carmen adalah usaha klub malam yang bertebar di beberapa daerah di Jakarta dan Bali. Carmen nyengir. Abis, usaha suami gue adanya itu. Gue juga baru pindah di Bandung, Han. Gue belum tahu di sini ada lowongan apa enggak. Nanti kalau ada pasti gue bakal kasih tahu lo, ucap Irma. Hanin tersenyum. Terima kasih, guys. Ya, untuk sementara waktu gue sama kakak gue dulu aja. Lagian gue juga kangen sama ponakan-ponakan gue di sana. Kita bakalan kangen nih, ucap Irma dan diangguki oleh Carmen. Ya udah sih, kalau lo pada kangen gue tinggal terbang aja ke KL. Gue bakal jadi guide-nya dah. Carmen dan Irma tertawa. Kalau cuma ke KL mah gak perlu pakai guide kali. Celetuk Carmen, Hanin ikut tertawa. Iya deh, yang sering keluar negeri. Irma pun ikut tertawa. Irma juga sudah menikah. Saat ini sedang hamil berusia 6 bulan. Sedangkan Carmen sudah memiliki satu putra yang berusia 2 tahun. Ah, gak asyik banget sih lu, Han. Nanti gue lahiran berarti lu gak di sini dong, tanya Irma. Hanin menggeleng. Gue gak tahu, Ir. Kedua sahabatnya itu menunjukkan wajah lesunya di sana. Gue udah disuruh boarding pass nih. Bye, sampai jumpa ya. Hanin melambaikan tangannya. Hati-hati, Han, ucap Irma dan Carmen bersamaan. Lalu Hanin hanya menampilkan ibu jarinya ke atas. Kemudian panggilan video call itu pun berakhir. Hanin hendak masuk ke jajaran antrian, tapi tiba-tiba lengannya ditarik oleh seseorang. Ia bingung karena pria ini terus menarik lengannya hingga berada di sebuah sudut yang sepi, dan tidak ada orang lagi berlalu lalang. Kenan langsung menghimpit tubuh Hanin. Mau kemana? Lepas! Hanin berusaha mendorong tubuh Kenan yang tegap. Kemudian, Kenan mencengkeram dagu Hanin. Kamu mau kemana, ha? Hanin dengan cepat menepis tangan kokoh Kenan. Itu bukan urusanmu. Bukankah ini yang kamu mau? Aku akan pergi dan tidak lagi mengganggu keluargamu. Wajah Kenan semakin mendekat pada wajah Hanin, hingga deru napasnya menerpa kulit wajah Hanin yang mulus. Aku harus tahu kau akan pergi kemana. Karena kemanapun kau pergi, tidak akan menutup kemungkinan kalian akan bertemu lagi di sana, ucap Kenan. Apa kau gila? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Gunawan. Bahkan nomornya saja sudah aku blokir. Jawab Hanin dengan nada yang keras. Sebenarnya, Kenan pun mengetahui itu. Hanya saja ia ingin tahu kemana Hanin akan pergi. Nada bicara Hanin yang keras cukup membuat Kenan ingin membalasnya. Namun ia membalasnya dengan sebuah pagutan yang cukup dalam. Hanin mendorong dada Kenan kuat, hingga akhirnya mau tidak mau Kenan melepas pagutan itu. Padahal ia masih sangat ingin melakukannya. Mengapa kamu terus melecehkanku, ha? Kenapa? Hanin sudah ingin menumpahkan air matanya. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu di hadapanku. Itu salahnya. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Dan aku tidak akan lagi menunjukkan diriku di hadapanmu. Jawab Hanin. Sayangnya, itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Tanya Hanin sambil menatap kedua bola mata Kenan. Mereka pun saling bertatapan tanpa jarak. Kenan terus menatap wajah cantik Hanin dan kedua bola matanya yang lembut. Kenan tidak menjawab pertanyaan Hanin, karena ia sendiri bingung mengapa ia menjadi seperti ini sekarang. Mereka terus saling berpandangan. Lepas! Hanin kembali mendorong tubuh Kenan. Setelah mereka saling berpandangan sepersekian detik, lagi-lagi Kenan hanya diam. Lepas gak? Nanti aku ketinggalan pesawat, ucap Hanin. Aku tidak peduli, jawab Kenan dingin. Otak Hanin berpikir untuk mencari cara
agar terlepas dari pria gila ini. Ia tak tahu apa tujuan Kenan, sehingga menahannya untuk pergi. Padahal sebelumnya ia yang menyuruh Hanin untuk meninggalkan kota ini, dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Terserah, kalau itu maumu, terima ini. Buk. Hanin memukul pusaka Kenan membuatnya langsung melepas kungkungan yang menghimpit tubuh Hanin. Lalu ia mengerang kesakitan. Ah! Kenan merintis sembari memegang pusaka miliknya di bawah sana. Sontak Hanin pun segera menjauh dari Kenan. Ia berlari ke jalan yang terbuka sambil menarik koper kecil berwarna ungu. Rasakan, ucap Hanin sambil menunjukkan jari tengah ke arah Kenan. Kenan menatap Hanin dan berusaha mengejarnya. Ah! Namun lagi-lagi, rasa sakit di bagian intinya itu membuat Kenan tak mampu mengejar wanita itu. Pukulan dari lutut Hanin yang tepat mengenai pusakanya benar-benar kencang. Ia hanya bisa menatap punggung Hanin yang berjalan lenggak-lenggok kegirangan sambil meledek Kenan. Hanin kembali menengok ke belakang dan menjulurkan lidahnya sambil menampilkan ibu jari ke bawah. Ah, sial. Awas kau wanita penggoda. Kenan tersenyum licik ke arah Hanin. Setelah boarding pass, Hanin berlari memasuki area ruang tunggu pesawat yang sudah menunggunya. Terdengar dari pengeras suara bahwa pesawat yang akan ia naiki akan berangkat 10 menit lagi. Ia pun terus berlari hingga langkah kakinya terhenti tepat di pintu kabin. Napas Hanin naik turun. Ia diam sejenak sembari mengatur napasnya. Pramugari di sana menunjukkan tempat duduk untuk Hanin, karena Hanin adalah penumpang yang datang paling akhir. Thank you. Hanin mengangguk. Kemudian ia pun duduk dengan tenang di sana. Akhirnya, tidak akan ada lagi orang yang mengganggunya. Tidak ada lagi pria gila yang berani melecehkannya. Ia bertekad akan memulai hidupnya di sini. Walau ia tidak tahu pasti. Tapi ia akan mencobanya. Terlebih di tempat ini ia tidak sendiri. Ada sang kakak yang akan membantunya. Di parkir bandara, Kenan masih mengadu dan mengelus pusakanya. Sudut bibirnya menyungging ketika ia mengingat kejadian tadi. Ternyata Hanin tidak selemah yang ia bayangkan. Semula ia berpikir akan dengan mudah membawa wanita itu ke apartemennya. Next, aku akan menyusulmu ke sana. Kau pikir aku tidak bisa menemukan tempat tinggal kakakmu? Kumam Kenan yang memang mengetahui banyak semua hal tentang Hanin. Sayangnya, Hanin tak mengenal banyak tentang Kenan. Hari semakin menguning dan matahari sebentar lagi akan tenggelam. Gunawan pulang ke rumahnya. Sebelum itu ia sempat mampir lagi ke kantor Hanin. Ia bertemu Lani, dan sahabat Hanin itu mengabarkan bahwa Hanin sudah mengundurkan diri. Lalu ia beralih ke rumah Hanin. Rumah itu tampak sepi. Ia pun berinisiatif untuk menanyakan hal ini pada tetangga sebelahnya. Ternyata benar, Hanin pergi dan wanita itu sempat menitipkan rumah itu pada tetangganya. Aku yakin kita akan bertemu lagi ya. Kumam Gunawan dalam hati. Kini ia akan mulai memperhatikan calon bayi yang tengah berkembang di rahim sang istri. Ia akan mencoba untuk tidak membuat Kiara tertekan. Karena walau bagaimanapun juga, Gunawan tetap sayang dengan darah dagingnya. Gunawan memasuki rumah yang ia beli sendiri dari hasil usahanya. Walau beberapa kali Kenan menawarkan tempat tinggal yang cukup besar untuk adiknya. Tapi sebagai kepala keluarga, Gunawan menolak pemberian itu. Cukup sekali ia menerima uang dari Kenan untuk membangun usahanya yang diambang kebangkrutan dulu. Langkah kaki Gunawan terhenti saat ia hendak menaiki anak tangga. Karena memang biasanya sesampainya di rumah, ia langsung ke kamar dan tak memedulikan Kiara yang tengah menyiapkan makan malam di dapur. Namun kali ini arah mata Gunawan tak berhenti untuk menatap sang istri. Ya, Kiara terlihat berbeda. Biasanya istri Gunawan itu akan berdandan setar membahana dengan riasan yang cukup tebal di wajahnya. Dan lipstik yang merah menyala. Kiara juga selalu memakai lingerie ketika di rumah, membuat Gunawan segar menatap istrinya. Karena Kiara terlihat seperti pelacur yang ia temui di klub malam. Namun sore ini Kiara tampak cantik dengan kaos oblong milik Gunawan yang tampak kebesaran di tubuhnya, tanpa pakaian bawahan. Karena kaos itu pun tampak kebesaran, hingga terlalu turun ke samping, dan memperlihatkan sebelah bahunya yang mulus. Kiara juga hanya mengenakan bedak tipis di wajahnya, serta lipstik merah muda.
Gunawan menurunkan langkah kakinya kembali ke bawah, lalu menghampiri Kiara. Gunawan sengaja berdalam untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah ada di sini. Kiara mendongak dan tersenyum. Hai, sudah pulang? Lagi apa? Tanya Gunawan. Masak mie goreng, aku lagi pengen mie instan. Jawab Kiara. Aku kira sedang membuatkan makan malam untukku. Kiara tersenyum. Maaf, aku kira kamu pulang malam. Atau sudah makan di luar. Karena biasanya kamu jarang menyentuh masakanku. Maaf. Ucap Gunawan lirih. Selama ini Kiara memang sangat dekat dengan kekasih kakaknya. Cara fashion Kiara pun sama seperti Vanessa. Karena setiap membeli pakaian, tas atau sepatu, ia selalu meminta saran dari Vanessa. Sedangkan cara berpakaian Vanessa memang selalu senang terbuka dan menampilkan tubuhnya yang indah. Karena ia merasa memang tubuhnya sangat indah. Tapi saat ini Kiara lebih suka berpakaian casual, mungkin bawaan si jabang bayi. Namun tanpa disadari justru penampilan Kiara saat ini membuat Gunawan sedikit meliriknya. Aku juga mau mie instan, tolong buatkan satu ya. Pinta Gunawan dan membalikan tubuhnya untuk kembali ke kamar. Ia ingin merehatkan sejenak tubuhnya setelah setengah harian bekerja. Bi, tolong buatkan bapak mie instan. Pinta Kiara pada si Bibi dan itu terdengar di telinga Gunawan yang baru saja sampai di tangga atas. Gunawan mengernyitkan dahinya. Ia sadar, sepertinya Kiara sudah tak ingin lagi melayaninya, bahkan hanya untuk sekedar membuatkan mie instan. Kiara pun tak pernah menyinggung tentang Hanin lagi. Ia juga tak pernah bertanya kapan suaminya pulang. Padahal sebelumnya, Kiara sangat bawel dan cerewet. Gunawan menggelengkan kepalanya dan menepi semua isi di kepalanya. Ia tak tahu akan dibawa kemana pernikahan ini. Satu yang pasti, ia akan menjadi seorang ayah dan ia akan bertanggung jawab hingga Kiara melahirkan. Karena anak akan tetap menjadi seorang anak. Dan tidak ada bekas anak, walau pernikahan itu sudah tak lagi utuh. Sedangkan di Bandara Kuala Lumpur, Hanin baru saja sampai. Ia menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan senyum yang menyungging di sudut bibirnya. Ia senang, akhirnya bisa terhindar untuk sementara waktu dari keluarga Aditama, yang membuatnya selalu menangis. Setelah itu Hanin menaiki taksi. 1 jam kemudian ia sampai tepat di depan rumah sang kakak. Anti! Teriak Putri dan Ehsan, 2 keponakan Hanin yang lucu. Mereka membentangkan kedua tangannya untuk memeluk Hanin. Hanin pun melakukan hal yang sama. Mereka berpelukan dan tertawa. Diiringi Nida dan suaminya yang saling berpelukan, tepat berdiri di ambang pintu utama sambil tersenyum ke arah putra-putri mereka dan adik kandungnya. 1 bulan berlalu. Gunawan tidak menemukan jejak kepergian Hanin. Karena semua akses yang menghubungkannya dengan wanita yang hingga saat ini masih ia anggap sebagai kekasihnya itu hilang. Hanin memblokir semua hal yang bernamakan pria beristri itu. Ia teringat dengan kakak Hanin yang berada di negeri jiran. Hanin, aku rindu. Kumum Gunawan sembari memandang foto Hanin pada layar ponselnya. Saat ini, kamu memang butuh ketenangan. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemputmu. Ucap Gunawan pada dirinya sendiri. Kiara membuka pintu kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Gunawan yang sedang berbaring di atas ranjang pun sontak mengembalikan layar ponselnya menjadi layar utama dan meletakkan ponsel itu ke nakas. Ia melirik ke arah Kiara yang sama sekali tidak melirik ke arahnya. Semakin hari, Kiara semakin cuek. Wanita itu seperti orang yang terkena amnesia, namun hanya amnesia terhadap suaminya. Karena perubahan sikap Kiara terhadap sang suami berubah hingga 180 derajat. Gunawan memperhatikan pergerakan Kiara. Malam ini Kiara tampak anggun menggunakan dress berbahan satin, berwarna pink dengan 1 tali di bagian pundak kanan dan kirinya. Sudah 1 bulan ini Kiara tidak pernah lagi memakai lingerie. Bahkan ia membuang semua pakaian itu. Ketika tidur ia hanya memakai tank top dan celana pendek, dress 1 tali di atas lutut, dan piyama dengan tangan dan celana pendek. Namun gaya pakaian Kiara sekarang menambah kecantikannya. Kiara terlihat lebih anggun tanpa make up tebal dan pakaian seksi. Belum tidur,
Tanya Kiara santai saat ia sudah duduk di tepi ranjang dan akan merebahkan dirinya di samping sang suami. Gunawan menggeleng. Ia merutuki kebodohannya karena baru saja ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia merindukan Hanin. Tapi melihat sang istri, ia pun memuji kecantikannya. Aku tidur duluan ya, ucap Kiara tersenyum dan membaringkan dirinya membelakangi Gunawan. Sudah 1 bulan, Kiara tidak bermanja-manja dengannya. Kiara juga tidak pernah menggoda sang suami dan mencumbuinya, padahal sang istri sering kali melakukan itu sebelumnya. Ra, Panggil Gunawan. Ia merasa bahwa Kiara memang sudah sangat marah terhadapnya. Ia pun menyadari itu. aku tahu kamu pasti belum tidur. Ucap Gunawan di balik tubuh Kiara. Aku minta maaf. Kata Gunawan lagi. Seketika, air mata Kiara turun. Walau sikap Kiara berubah, tapi hatinya belum berubah. Ia masih sangat mencintai sang suami. Namun mimpi bertemu dengan almarhum sang ayah membuatnya sadar bahwa ia tak bisa terus-menerus mengejar cinta yang tidak pernah menjadi miliknya. Lagi pula ia pun lelah mencari perhatian Gunawan. Kiara mengelus perutnya. Walau ia tak mendapatkan cinta dari Gunawan, ia sudah sangat bahagia mendapatkan benih dari pria yang ia cintai itu. Gunawan mengangkat satu tangannya ke atas untuk mengelus rambut Kiara. Namun ia segan dan akhirnya menurunkan tangannya kembali. Ia pun membalikkan tubuhnya. Keduanya berbaring dan saling memalingkan tubuh. Pagi harinya, Kenan menyugarkan rambutnya yang basah ke belakang. Ia baru saja keluar dari kamar mandi dan berdiri di depan cermin dalam keadaan yang masih melilitkan handuk di pinggangnya. 1 bulan ini pekerjaannya sangat padat. Padahal ia sudah sangat ingin mengunjungi negeri jiran untuk bertemu Hanin. Kenan mengambil ponselnya untuk menelpon Vicky. Halo, Suara Vicky. Vic. Pokoknya besok gue ke KL. Gue yang akan meninjau langsung restoran kita di sana. Di seberang sana Vicky tertawa. Iya, gue tahu. Lo emang ngebet banget pengen ke sana. Padahal seumur-umur lo nggak pernah meninjau langsung restoran itu. Hanya sekali. Itu pun untuk birokrasi. Ya, sebagai pemilik gue juga sekali-kali harus tahu dong perkembangan bisnis gue di sana. Hasil tambak udang yang ia miliki tidak hanya diekspor, tapi ia juga mendirikan restoran seafood di sini dan beberapa negara tetangga. Ya udah, terserah lo. Yang jelas gue udah kosongin jadwal lo selama 2 hari ke depan, mulai besok. Ya elah, kurang fit 3 hari. Emang lo mau ngapain lama-lama di sana? Gue mau nikahin wanita itu supaya dia benar-benar udah nggak bisa gangguin rumah tangga Kiara. Gila lo, dasar. Gue masih gak tenang, Vic. Apalagi Kiara lagi hamil. Gue nggak rela Gunawan nyampakin adik kesayangan gue gitu aja. Pasalnya Kenan beberapa kali melihat di CCTV yang ia pasang di rumah Hanin bahwa Gunawan masih saja mendatangi rumah itu. Padahal Hanin sudah tak berada di sana. Terus Vanessa mau lo taruh mana? Tanya Vicky. Ya tetap. Jawab Kenan. Karena ia pun tak ingin menyakiti kekasih yang telah bersamanya selama 5 tahun. Ia tak ingin membuat Vanessa kecewa dengan langsung memutuskan hubungan, sementara kedua keluarga sudah sangat mengenal. Kenan tertawa. Ia telah memiliki kartu as untuk Hanin, dan ia yakin Hanin tidak akan menolak menjadi istri simpanannya. Beneran udah gila lo. Vicky menggeleng dan mematikan ponsel itu, karena di sana Kenan pun sudah mematikan ponselnya. Sayang, tiba-tiba terdengar suara Vanessa setelah membuka pintu kamar Kenan. Hari ini Kenan memang tengah menginap di rumah sang ibu. Setiap weekend, Kenan memang selalu menyempatkan diri untuk menemani ibunya di kediaman utama keluarga Aditama. Hei, pagi-pagi udah di sini. Ucap Kenan dan menerima pelukan Vanessa. Satu tangan Kenan mau tak mau memeluk pinggang Vanessa, karena wanita itu sudah lebih dulu mengecup bibir kekasihnya. Kenan pun membalas sekilas. Sejak merasakan manisnya bibir Hanin, ia hampir tidak pernah lagi melumat bibir Vanessa dengan dalam. Hanya mengecupnya sekilas, dan itu pun karena Vanessa yang menyosornya terlebih dahulu. Nan, panggil Vanessa sembari memeluk dan memutarkan jarinya di dada Kenan. Apa? Vanessa menarik napasnya kasar. Ia memang tahu bahwa Kenan adalah pria pekerja keras dan selalu mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Namun akhir-akhir ini, mereka jarang sekali berjumpa. Kita udah lama tidak tidur bersama. Ya,
Memang mereka sering tidur bersama dan bercumbu, tapi tidak lebih dari itu. 1 bulan ini aku memang sangat sibuk, Van. Aku sering pulang larut. Kata Kenan jujur. Vanessa mengangguk. Ia memang tahu hal itu dari Vicky dan sekretaris Kenan yang seringkali diberi hadiah-hadiah branded oleh Vanessa. Vanessa sengaja memanjakan sekretaris Kenan yang bernama Wina dengan barang-barang branded untuk menjadi informan tentang aktivitas yang dilakukan sang kekasih saat berada di luar jangkauan. Tidak adakah waktu untuk merehatkan dirimu sejenak? Rengek Vanessa yang kini melepaskan pelukan itu dan duduk di tepi ranjang, membiarkan Kenan melanjutkan untuk memakai pakaian. Ayo kita liburan dan jalan-jalan berdua. Aku rindu, ucap Vanessa lagi dengan manja. Kenan tersenyum. Nanti, Van. Aku janji akan ada waktu untuk kita, tapi tidak sekarang. Kata Vicky, besok kamu akan ke KL selama 3 hari. Aku ikut ya. Tanya Vanessa membuat pergerakan Kenan terhenti. Pria tampan itu terdiam sejenak sembari memikirkan cara agar sang kekasih tidak menggagalkan misinya besok. Di Malaysia, Hanin praktis menjadi pengangguran di negara orang. Ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan menjaga kedua keponakannya yang lucu. 1 bulan di negara ini tak juga membuat Hanin melupakan apa yang telah Kenan lakukan terhadapnya. Ia pun tak bisa mendapatkan pekerjaan di sini karena tak memiliki visa kerja. Saat ia tiba di Bandara KL dan berhadapan dengan petugas, paspor Hanin dituliskan sebagai pelancong. Ketika ditanya petugas pun, Hanin mengangguk. Kak, jadi aku tidak bisa bekerja di sini? Tanya Hanin pada Nida. Enggak, Han. Kamu harus mendapatkan surat izin kerja menjadi TKI. Jawab Nida. Ih, ribet amat sih. Ya emang gitu peraturannya. Nida menyuapi ehsan buah. Emang Kak Emran gak bisa bantu? Tanya Hanin lagi. Nida menggeleng. Kak Emran juga tidak bisa membantu karena kamu tidak memiliki izin kerja. Lagi pula nanti kamu bisa kena sanksi karena dikira pekerja ilegal. Hukum di sini itu ketat, Nin. Hanin merengek sambil menjatuhkan dirinya di sofa. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ia pun langsung mengambil ponselnya dan tertera di sana nama sahabatnya, Irma. Irma! Hanin! Keduanya berteriak antusias. Irma menelpon dalam panggilan video call melalui aplikasi chat. Lo masih di KL? Tanya Irma. Iya nih, masih di rumah Kak Nida. Nih orangnya. Hanin menunjukkan kamera ponselnya ke wajah sang kakak. Hai Kak Nida. Sapa Irma pada Nida yang sedang bersama putra bungsunya. Nida pun melambaikan tangan seraya tersenyum ke arah kamera. Itu anak Kak Nida. Tanya Irma berbahasa basi, dan Nida pun mengangguk. Sesaat mereka berbincang sebentar. Tumben lo nelpon, kata Hanin. Iuh, gue nelpon dibilang tumben, gak kangen apa? Cibir Irma. Iya kangen, Hanin tertawa. Ada lowongan nih di tempat gue, mau gak? Tanya Irma. Maulah, gue di sini masih pengangguran. Kebetulan bagian validasi di tempat gue ada yang resign. Lo bisa pajak kan? Hanin mengangguk. Tapi nggak gape-gape banget sih. Nggak apa kali, nanti kan diajarin juga sama senior di sana. Irma, lu emang dewa penyelamat gue, ucap Hanin gembira. Ya udah, cepet kirim CV lu sekarang ke email gue, oke? Siap, Umil. Jawab Hanin ceria. Lalu keduanya mengakhiri komunikasi itu. Irma memang bagian HRD di kantor itu, membuat Hanin yakin akan langsung diterima di sana. Emang Irma kerja di mana? Tanya Nida setelah Hanin meletakkan ponselnya. Di Bandung. Terus kamu ngekos? Tanya Nida lagi. Ya iya kak. Ya udah, yang penting bisa jaga diri, ucap Nida. Ya iyalah kakakku sayang. Hanin memeluk sang kakak karena hari ini ia sangat senang. Kemudian, Nida mengajak Hanin dan kedua anaknya ke sebuah mal besar di pusat KL. Di mal itu pun dapat terlihat 2 menara kembar khas dari negeri itu. Nida yang memang pandai menyetir sejak SMA pun selalu bepergian sendiri, sementara Emran sedang bekerja. Wah, udah hafal banget jalanan sini ya kak, ucap Hanin yang duduk di samping sang kakak. Ya iyalah, udah 2 tahun. Nikah itu gimana sih kak, menyenangkan ya? Tanya Hanin sembari memposisikan dirinya menghadap Nida.
Ya, ada kalanya menyenangkan dan ada juga tidak. Tapi lebih banyak menyenangkannya. Yang penting kalian saling mencintai. Jadi, apa yang kita lakukan enak aja buat dijalanin. Hanin memalingkan wajahnya ke arah jendela. Ia kembali mengingat Gunawan. Padahal ia sudah banyak berangan-angan tentang pernikahan terhadap pria itu. Namun semuanya kandas. Hei, udah jangan sedih. Masih banyak kok pria lain yang lebih baik dari Gunawan, kata Nida membuyarkan lamunan Hanin. Hanin sudah menceritakan semua tentang Gunawan yang sudah memiliki istri. Bahkan saat ini sang istri tengah mengandung. Namun Hanin belum menceritakan tentang Kenan. Yang Nida tahu, Hanin datang ke sini untuk menenangkan pikirannya yang shock karena telah dibohongi dan berpacaran dengan pria yang sudah menikah. Sesampainya di KLCC, Hanin mengajak Putri ke sebuah toko mainan. Sementara Nida berbelanja di lantai atas bersama Ehsan. Saat Hanin menaiki eskalator untuk menemui Nida di sebuah toko di lantai 3, Hanin berpapasan dengan pria bertubuh tegap. Pria itu tengah menuruni eskalator itu. Dari kejauhan pria itu menyungking senyum. Namun bukan senyum ramah. Dada Hanin berdegup kencang. Seketika rasanya ingin keluar dari tempatnya. Ia tak menyangka, ternyata pria yang terakhir ia pukul pusakanya dengan lutut di Bandara Soekarno-Hatta ada di sini. Hanin tetap berusaha tenang, sambil memeluk Putri dari samping. Sementara Ehsan berada bersama Nida di atas. Tangan Hanin masih setia di atas pegangan eskalator itu. Semakin lama, keduanya semakin mendekat. Karena eskalator yang berbeda jalan itu terus bergerak. Hingga saat mereka berpapasan dekat, Kenan mengecup lengan Hanin yang berada di atas pegangan eskalator. Sontak Hanin membulatkan matanya ke arah Kenan dan terus berputar ke belakang. Kenan pun melakukan hal yang sama, sembari menyeringai licik. Dasar orang gila, senangnya ngelecehin orang. Kesal Hanin sambil menggosok lengannya yang tadi dikecup oleh Kenan. Saat ini Hanin memang mengenakan kaos polos lengan pendek berwarna biru langit dengan rok jeans selutut berwarna biru dongker. Hati Hanin masih sangat kesal, walau kejadian tadi telah berlalu 1 jam yang lalu. Nida mengajak Hanin ke restoran untuk makan siang. Nin, kamu harus coba makanan di sini. Enak banget. Kalau makan makanan seafood di sini, ingat sama masakan Mama. Rempah-rempahnya Indonesia banget, kata Nida. Mereka pun mencari tempat duduk lalu memesan makanan. Katanya yang punya juga orang Indonesia, masih muda lagi, ucap Nida lagi. Tahu banget sih, Kak. Iyalah, soalnya kaki tangan pemilik resto ini teman Kak Nida. Kamu ingat Danu kan? Hanin mengangguk. Nanti kita juga makannya gratis. Nih, kakak punya vouchernya. Nida menunjukkan 5 lembar voucher dengan nilai 1 lembarnya sebesar 50 ringgit. Pantesan sering makan di sini. Orang dapat gratisan. Nida pun tertawa. Kalian bisa makan di sini sepuasnya dan tanpa voucher. Tiba-tiba suara bariton yang sangat Hanin kenal duduk di hadapannya. Ini Pak Kenan, pemilik resto ini. Beliau sedang berkunjung langsung ke beberapa usahanya di sini. Danu, kaki tangan Kenan yang merupakan teman Nida, memperkenalkan Emran pada Nida hingga mereka menikah. Oh iya? Nida bersalaman, tapi tidak dengan Hanin. Saya Kenan, ucap Kenan saat bersalaman dengan Nida. Saya Nida, istri Emran. Emran sering menceritakan Anda dan usaha-usaha Anda di sini. Emran yang bekerja di pemerintahan memang sering membantu memuluskan dokumen usaha Kenan di sini. Melalui Danu kaki tangannya. Emran juga pernah ketemu Kenan sekali, dan terkadang membicarakan pria itu pada sang istri. Nida menyenggol lengan Hanin untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya. Kemudian, mau tidak mau Hanin pun bersalaman. Ia mengulurkan tangan ke arah Kenan dengan malas, namun Kenan hanya tersenyum senang. Untung saja, waktu itu Kenan berhasil membujuk Vanessa untuk tidak ikut bersamanya ke tempat ini. Karena, jika Vanessa ikut, pasti wanita itu akan merusak misinya. Apa kabar Hanin? Tanya Kenan seolah pria itu sudah kenal Hanin sangat dekat. Hanin membulatkan matanya. Jadi kalian kenal? Tanya Nida. Kenan mengangguk. Bukan hanya kenal, tapi dekat. Sayangnya, Hanin malah memilih pria beristri. Kenan melirik ke arah Hanin yang langsung dibalas dengan tatapan tajam oleh Hanin. Sedangkan Nida mengerutkan keningnya. Nanti malam, boleh saya main ke rumah Anda? Tanya Kenan pada Nida. Oh, tentu saja, jawab Nida. Kebetulan,
Sudah lama sekali saya tidak bertemu Mr. Emran. Nida mengangguk, sementara Hanin terus menatap Kenan. Tersirat ada suatu rencana licik di wajah Kenan untuknya. Namun Hanin tidak tahu apa. Bersambung.